Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sudah semestinya kita merespon secara positif ya apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu. Dan saya memberanikan diri untuk berbicara semacam ini, untuk bicara tentang Palestina. Ketika saya bicara tentang Palestina, itu bukan katanya, karena saya pernah tinggal di Syria ya 2 tahun 72 sampai 73. Jadi saya tahu dari dekat dan saya banyak gaul dengan orang-orang Palestina. Bahkan tahun 73 saya menyaksikan sendiri perang antar Arab Israel tahun 73 ya, yang berakhir dengan persetujuan Camp David ya. Jimmy Carter dengan Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai Mesir dengan Israel ya, yang intinya mengakui eksistensi negara Israel. Dan akibatnya negara Arab di negara Mesir dikucilkan ya, diembargo oleh semua negara-negara Arab, termasuk juga Liga Arab hengkang dari Mesir, termasuk juga PLO juga hengkang dari Mesir, pindah ke Tunisia. Liga Arab juga ke Tunisia ya. Jadi saya tahu persis sekali persoalannya gitu. Dan yang sudah menjadi mitos yang sudah mendunia bahwa salah satu pertahanan udara Israel, Iron Dome Israel itu canggihnya luar biasa, yang istilahnya itu bahwa langit Israel itu sudah dilindungi ya. Jadi tidak mungkin ada peluru kendali atau roket yang nyasar jatuh, nggak mungkin. Kan itu pasti akan dihajar di udara, mungkin. Sangat canggih sekali. Lalu mengapa kau bisa jebol pertahanan udara Israel yang begitu canggihnya diakui dunia? Ini karena Hamas itu meluncurkan roket-roketnya. Itu bukan 1-2, 5.000 unit yang dilepaskan itu dalam waktu hanya 20 menit. Jadi kayak apa gencarnya itu, sehingga kewalahan jebol dari udara, dari darat, dari laut semuanya. Nah inilah makanya mitos itu menjadi terbuka dan akhirnya menjadi sukaria bagi pejuang Palestina bahwa ternyata bohong ya, pertahanan Israel yang sangat luar biasa itu ternyata bisa dibobol juga. Nah, peristiwa ini sendiri juga menginspirasi ya kepada dunia yang lain, karena kita sudah masuk dalam era globalisasi di mana dengan teknologi komunikasi, telekomunikasi yang begitu canggih sekali. Apapun yang terjadi di belahan dunia manapun dalam detik yang sama itu sudah sampai kepada belahan dunia yang lain ya, dengan segala pengaruhnya. Nah ini makanya masuk akal kalau Pak Kapolri itu menduga atau mendeteksi atau menangkap orang yang itu, karena bagaimana juga akan menginspirasi bahwa kita bisa berbuat. Jadi seperti dimotivasi untuk melakukan teror, itu mungkin terjadi. Nah makanya jadi kita mesti mewaspadai juga apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa kita sebentar lagi mengadakan hajatan besar loh. Iya, kita menghadapi pemilu. Ini kan rawan sekali. Makanya kita minta pengertian kepada sahabat-sahabat sekalian ya, mendukung pemerintah, menjaga stabilitas, menjaga keamanan, jangan sampai kita kecolongan. Itu persoalannya. Kita kerjasama membantu pemerintah
mengamankan negeri ini yang kita cintai. Bukan suatu hal yang mustahil. Ini peluang bagi mereka yang memang berniat jahat untuk menggagalkan. Itu sangat mungkin sekali. Jadi bukan isapan jempol. Ini memang perlu kita respon dengan baik, dan kita sesama. Dan perlu diketahui bahwa wahai sahabat-sahabat sekalian, Indonesia ini tidak mendukung Israel. Indonesia mendukung berdirinya negara Palestina. Anda ketahui. Jadi yang sampai salah sasar. Pemerintah Indonesia itu sikapnya tegas dari dulu. Saya ini pegang paspor di luar negeri 20 tahun pegang paspor. 20 tahun lamanya saya merantau di luar negeri. Itu di paspor saya berlaku untuk seluruh negara kecuali Israel sampai sekarang, bahwa Indonesia tidak mengakui negara Israel. Lalu urusannya apa? Kecuali kalau Indonesianya mendukung negara Israel. Ya, kalau Mesir sudah perjanjian Camp David dengan Anwar Sadat yang akhirnya berakhir dengan kematian beliau di atas panggung, ya, ditembak dari pakai mortir, pakai tank baja itu. Nah itu kan sangat menyedihkan sekali. Kita ini satu, negara Indonesia, negara cinta damai dan mendukung perdamaian, negara non alignment, negara non blok, ya, yang aktif mendukung Palestina. Tidak berubah sampai sekarang, tetap mendukung Palestina. Jadi jangan jadi salah sasar dan semacam itu. Kemudian juga, kalaupun ia negara Palestina berjuang berdiri, Anda harus tahu, kalaupun berdiri negara Palestina, dipastikan bukan negara Islam, tapi negara kebangsaan. Paham nggak? Ya, jadi negara kebangsaan, nggak ada urusan. Ya, di Palestina juga banyak masyarakatnya yang non Muslim juga ada. Ya, sekitar penduduk Palestina sekarang itu sekitar ya 4,5 sampai 5 juta lah yang ada di Palestina, dan yang ada di seluruh dunia, tersebar di Eropa, di Amerika, di negara Afrika, Timur Tengah, Asia mah dikit sekali lah. Itu semuanya itu sekitar 5 juta lah kurang lebih sampai tahun 2023 ini. Mereka mayoritas Islam, tapi bukan Islam yang semacam itu ya, yang enggak juga lah mereka itu. Jadi satu. Jadi artinya bahwa kita ke depan kita mesti sadari bahwa ini juga perlu saya sampaikan. Ini masih banyak di antara teman-teman kita melihat seperti negara Indonesia itu dianggapnya negara sekuler. Ya kan? Negara apa lagi? Negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, memang bukan negara agama. Negara Pancasila. Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa agama itu menjadi bagian daripada tugas negara. Begini ya, saya kasih teman-teman biar sadar. Atas dasar apa Anda mengatakan Indonesia negara sekuler? Sekuler itu artinya apa? Bukan berarti artinya agama negara dipisah. Di mana tanda bukti dipisahnya? Ketika anggaran belanja dan negara, ya, itu tidak ada akomodasi, tidak ada dana untuk urusan agama urusan pribadi. Anggaran RAPBN itu pendapatan belanja negara, urusannya adalah pendidikan, pertahanan, kesenian, kebudayaan. Agama nggak ada, nggak diurusin. Tapi Indonesia, jujur aja nih, madrasah diurusin nggak? Masjid diurusin nggak? Haji diurusin nggak? Lalu di mana sekulernya? Itu jadi persoalan. Kita bukan negara sekuler kok. Negara yang ngurusin masalah agama. Jadi kalau sekuler itu tidak dianggarkan, tidak ada anggaran belanja negara
mengenai urusan agama, urusan pribadi silakan. Mau bikin masjid silakan bagi pribadi. Yang negara bikin segala macam asrama haji, ya betul nggak? Madrasah, pesantren semuanya diurusin. Lalu di mana sekulernya? Ya, jadi akhirnya kita kesimpulan terakhirnya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Kapolri itu kita respon dengan baik, ya itu bukan isapan jempol dan ini sangat memungkinkan terjadi, mendorong orang semakin berani untuk melakukan teror. Itu saya kira mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dengan doa lahir batin kira-kira hajat besar kita ini, pesta demokrasi kita ini, pemilu kita ini berjalan dengan aman dan damai. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.